Tim SAR kembali menemukan satu jenazah tambahan dari lokasi longsor di Desa Selopuro di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Satu jenazah korban longsor kembali ditemukan tim SAR dalam pencarian hari ketiga di Desa Selopuro, Kecamatan Ngetos di Nganjuk. Jenazah ditemukan petugas di sekitar lokasi yang sebelumnya terdapat 3 korban yang telah dievakuasi. Dan kini total korban longsor yang telah ditemukan oleh tim pencarian adalah 15 orang. 13 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 2 orang kini dalam perawatan di puskesmas. Pencarian di hari ketiga pada Rabu kemarin terpaksa dihentikan pada siang hari karena hujan deras yang mengguyur wilayah Selopuro. Pada pencarian hari ini, tim SAR melakukan penambahan anjing pelacak dan pergantian alat berat dengan kapasitas yang lebih besar. Dan kini total korban yang masih dinyatakan hilang berjumlah 6 orang. Lokasi penemuannya yang di titik A, tapi yang lebih pasti itu di belakang rumah yang masih berdiri tegak. Berapa jenazah? Satu. Ini. Pak, ini evakuasi ini dihentikan sementara atau seperti apa ini? Karena cuaca gerimis ya, untuk sementara proses pencarian kita hentikan dan para personil yang terlibat kita suruh untuk naik untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan saudara, bagaimana proses pencarian korban longsor di Nganjuk, Jawa Timur? Ada Muhammad Safiuddin yang akan melaporkan langsung dari sana. Safiuddin, selamat pagi. Bagaimana proses pencarian korban? Dan sebenarnya ada berapa orang yang diduga masih tertimbun longsor? Safiuddin? Ya, baik Bayu. Saat ini tim SAR gabungan dari berbagai instansi juga relawan ini telah bersiap untuk menuju lokasi pencarian yang berada di Desa Selopuro, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Ini mereka akan menggunakan 5 alat berat dan akan fokus di titik A atau bagian utara dari lokasi longsoran ini. Karena ada 6 orang yang diduga masih tertimbun ini lokasinya atau lokasi rumahnya ini berdekatan dengan lokasi korban terakhir yang kemarin ditemukan. Artinya 5 alat berat ini akan fokus di satu titik sambil beberapa alat berat lainnya ini akan fokus untuk mengurai dari longsoran tanah ini agar tidak mengganggu proses evakuasi. Bayu. Ya, apakah kemudian ada kendala-kendala dalam proses pencarian para korban yang masih hilang? Apa saja kendalanya, Safiuddin? Ya, Bayu, kendala utama dari proses pencarian yang terjadi di bencana tanah longsor ini adalah cuaca, Bayu. Artinya ketika cuaca mulai mendung dan gerimis, maka proses evakuasi yang menggunakan alat berat ini akan dihentikan. Karena pertama memang lokasi longsor ini masih rawan terjadi longsor susulan apabila terjadi hujan yang cukup deras. Selain itu kontur tanah di area lereng Gunung Wilis ini sangat lembek karena memang sejak hari Minggu kemarin ini setiap malam diguyur hujan yang cukup lebat, Bayu. Ya, Safiuddin, terakhir, bagaimana cuaca pada hari ini dan apa rencana dari para tim pencari hari ini? Strategi apa yang akan dilakukan dengan kontur di medan yang masih cukup berbahaya sebenarnya, Safiuddin? Ya, cuaca yang terpantau pagi ini di Kota Nganjuk cukup cerah, Bayu, dan kami juga mohon doa dari seluruh pemirsa Kompas TV yang ada di Indonesia agar cuaca cerah yang terjadi pada pagi ini bisa bertahan hingga petang nanti, sehingga proses pencarian terhadap korban longsor yang masih 6 orang yang akan dicari hari ini itu bisa berjalan lancar. Sementara terkait strategi ini, tim dari SAR gabungan akan fokus di satu titik, Bayu, di mana kemarin salah satu korban yang ditemukan ini rumahnya berdekatan dengan 6 orang yang diduga masih tertimbun di longsoran. Titik ini berada di titik A atau di bagian utara dari lokasi longsor yang terjadi di Desa Selopuro, Ngetos, Kabupaten Nganjuk ini.